Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Hudin dengan NIM 2015 10 80 10 50 dari Ilmu Pertanian Perkebunan, ingin menjelaskan pengendalian hama tanaman kakao. Maaf sebelumnya. Baik, kakao merupakan salah satu komoditas andalan nasional dan berperan penting bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan petani, dan sumber devisa bagi negara, di samping mendorong berkembangnya agribisnis, kakao, dan agroindustri. Akan tetapi ada salah satu penyebab salah satu penyebab kendala utama pada pertanaman kakao sendiri, yang dimana kendala tersebut bernama organisme pengganggu tanaman atau yang sering kita kenal dengan OPT, karena dapat menyebabkan penurunan hasil produksi dan dapat meningkatkan biaya produksi bagi para petani. Nah, serangga adalah salah satu hama utama pada tanaman kakao, yaitu salah satu contoh penggerek buah kakao atau PBK dengan nama latin Compomorpha cramerella Snell, dan juga ada kepik pengisap buah Helopeltis anthony. Salah satu cara agar penanganannya dapat dilakukan dengan pengendalian hama terpadu, yang dimana dapat dipercaya meningkatkan keanekaragaman spesies serangga pada pertanaman kakao dibandingkan dengan pengendalian secara konvensional, karena lebih ramah lingkungan, sehingga lingkungan baik untuk kehidupan serangga dan tepat sasaran, karena konsep PHT atau pengendalian hama terpadu berusaha hanya mengendalikan serangga tertentu yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman spesifik. Baik, jadi di sini ada beberapa cara untuk penanganan penangkapan serangga. Untuk serangga ada 4 perangkap. Itu yang pertama ada perangkap jaring atau sweep net. Nah, perangkap ini dilakukan 40 kali pengayunan secara diagonal pada lahan pertanian. Pada lahan pertanaman. Serangga yang tertangkap kemudian dikumpulkan dan dipisahkan, lalu dimasukkan ke dalam botol sampel untuk diidentifikasi. Yang kedua ada perangkap jatuh atau fall trap. Nah, pada perangkap ini dibuat dari cup plastik dengan volume 1 liter. Kemudian ke dalam cup plastik tersebut dimasukkan air jernih yang telah dicampur dengan deterjen. Cup tersebut dimasukkan ke dalam tanah yang diletakkan rata dengan permukaan tanah. Yang ketiga ada perangkap lampu atau leg trap. Nah, leg trap sendiri menggunakan lampu badai sebagai sumber cahaya. Lampu ini diletakkan di atas ember yang telah dipaku bambu atau kayu dengan ketinggian kurang lebih 150 cm dari permukaan tanah. Ember terlebih dahulu diisi air yang akan dicampur dengan deterjen, sehingga serangga itu memiliki daya tarik pada cahaya lampu dan kemudian jatuh ke dalam ember. Yang keempat ada perangkap kuning atau yellow trap. Nah, yellow trap sendiri kertas berwarna kuning yang berukuran 30 kali 30 cm. Kemudian dilapisi plastik bening yang diolesi dengan lem perekat tikus dan ditempelkan pada triplek yang dipaku pada bambu setinggi kurang lebih 150 meter.
Dari keempat cara di atas, penangkapan yang dilakukan, jumlah serangga yang paling banyak tertangkap adalah pada perangkap kuning atau yellow crab, dan paling sedikit pada perangkap jaring atau sweep net. Hal ini dikarenakan serangga pada umumnya lebih tertarik pada gelombang cahaya warna kuning yang dipantulkan dari perangkap kuning sehingga mendekati perangkap kuning yang telah diberi perekat. Dan pada akhirnya, uh, serangga melekat di perangkap, sedangkan pada perangkap jaring, serangga ditangkap relatif sedikit. Karena kan saat penangkapan secara langsung, serangga tidak selalu ada dan dipengaruhi daya mobilitas serangga yang tinggi. Setelah itu sudah selesai, cukup sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.